Ya, pemirsa, kondisi pelajar kelas 10 SMA di kawasan Tebet, Jakarta Selatan masih dirawat usai dioperasi akibat pendarahan di area kepala. Ya, pemirsa, korban dioperasi usai dianiaya oleh kakak kelasnya sendiri. Korban penganiayaan oleh kakak kelas masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Budi Asih Cawang, Jakarta Timur. Pelajar kelas 10 salah satu SMA di kawasan Tebet, Jakarta ini masih terbaring menggunakan alat bantu pernafasan usai menjalani operasi akibat perdarahan di otak. Menurut orang tua korban, hingga kini anaknya belum sadarkan diri sejak diantar guru sekolah ke rumah sakit untuk dioperasi. Dari sekolahan anak saya dibilang berantem, tapi saya melihat kondisinya tidak sesuai dengan yang dibicarakan ibu. Dari kronologi yang mengantarkan ke rumah sakit ini memang ada pertama dibawa ke rumah sakit Tebet, terus dibawa nggak sanggup dioper ke rumah sakit Budi Asih. Nah, di rumah sakit Budi Asih itulah saya baru bisa menemukan anak saya dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri dengan lebam di kepala kiri ini, bekas sepatu mungkin diinjak begitu lama. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban meminta agar sekolah tidak menutupi kejadian dan meminta polisi segera memeriksa pelaku. Bahwa kami meminta kepada Polres kemarin sudah koordinasi supaya proses ini segera ditindaklanjuti. Mengingat juga pelaku dugaan kami bukan satu orang, mengingat kondisi yang lebih parah daripada anak dari klien kami yang tidak sadarkan diri. Nah, ini juga menjadi pengingatan buat kita, supaya khususnya pihak sekolah, di mana mungkin ada kelalaian dari pihak sekolah, sehingga bisa terjadi kasus seperti ini. Pihak Polres Jakarta Selatan telah menerima laporan dan langsung dilakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Riu Manik, iNews melaporkan. Ini sangat miris dan sangat memprihatinkan. Setiap kali kita membaca informasi soal bullying ya, aku tuh cuma penasaran loh soal pelakunya. Apa sih yang kalian cari? Apa sih yang kalian rasain ketika kalian membuli orang lain sampai mereka sakit, sampai mereka terluka parah gitu. Setuju sekali, kenakalan remaja sampai saat ini kayak semakin mengkhawatirkan. Bahkan ini mungkin pencarian jati diri bisa karena seperti itu. Cuman juga pihak orang tua dan pihak sekolah harus lebih mengetahui lagi nih kegiatan aktivitas si anak nih, pergaulannya lingkungan seperti sangat apa. bisa membentuk ya, Pram. Benar sekali. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan kami Salman Rahmat langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat pagi rekan Salam, apakah polisi sudah memeriksa kakak kelas korban yang diduga melakukan pengeroyokan tersebut dan apakah sudah ada tersangka? Ya, Dian dan juga pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami langsung tanyakan saja kepada Kasih Humas Polres Jakarta Selatan bersama dengan AKP Nurma Dewi di sini. Halo, selamat pagi Ibu Nurma. Selamat pagi. Ibu, bisa diceritakan Bu kepada pemirsa iNews Bu untuk mengelaborasi lebih lanjut Bu. Untuk kasusnya, update-nya saat ini seperti apa Ibu? Ya, baik, terima kasih. Untuk kasus yang sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin dari tim PPA, kemudian juga didampingi P3A, lanjut juga dari Inapis ke TKP ya. Jadi kemarin ke sekolah yang terjadi perkelahian antara siswa itu. Jadi kemarin sudah cek, kemudian langsung ketemu dengan yang diduga dilaporkan. Jadi itu ya, jadi kemarin juga kita sudah mintain keterangan. Iya, kenapa terjadi kasus yang dilaporkan itu. Apakah ini murni perkelahian atau pengeroyokan sih Bu sebenarnya Bu? Ya. Jadi kalau sudah kita kemarin dari PPA meminta keterangan dari kepala sekolah, kemudian juga wakil kepala sekolah, lanjut dari siswa-siswa yang melihat itu memang murni perkelahian gitu. Jadi 1 lawan 1 itu yang terjadi setelah kita meminta keterangan. Berarti sejauh ini sudah ada berapa saksi Bu yang diperiksa Bu? Ya, dari kemarin kita sudah meminta keterangan 5 saksi ya, dari kepala sekolahnya tentunya, wakil kepala sekolah, penjaga sekolah, kemudian dari siswa yang melihat.
Iya. Dari keseluruhan saksi itu apakah sudah selesai dilakukan pemeriksaan atau masih berlangsung Bu untuk proses pemeriksaannya ini? Iya, jadi kemarin kita melakukan full bucket namanya ya. Jadi kita pendataan kemudian cek TKP ya. Jadi cek TKP kemarin dilakukan juga oleh Inapis. Iya. Untuk kondisi korban Bu saat ini apakah sudah sadar dari koma atau seperti apa Bu kondisinya? Ya, kemarin juga Kapolsek, kemudian juga dari PPA langsung ke rumah sakit yang dituju, ya, yang dimana korban ada. Namun demikian masih di ICU, jadi tidak bisa dilihat dan ditemui. Itu. Sudah ada tersangka Bu dalam kasus ini, sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu? Setelah kita menerima laporan, kemudian ditindaklanjuti, ya, dan ini masih didalami, ya, didalami. Yang jelas kemarin sudah ketemu anak yang diduga melakukan, ya, sudah kita mintain keterangan. Oke. Siap. Terima kasih Ibu Nurma atas informasinya. Itu dia, Dian dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi, di mana hingga saat ini juga pihak kepolisian ini masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan kasus perkelahian yang melibatkan antara siswa SMA di kawasan Tebet Jakarta Selatan, di mana hingga saat ini juga kondisi korban ini masih belum bisa dimintai keterangan lantaran ini masih terbaring begitu di rumah sakit akibat luka-luka yang dialaminya di bagian wajah maupun juga gegar otak dari informasi yang kami dapatkan. Dari informasi yang kami dapatkan pula juga bahwa keluarga korban ini juga turut melapor ke pihak Komnas HAM maupun juga ke Komisi 2 DPR RI dan juga Komisi 10 DPR RI yang menangani terkait dengan kasus hukum dan HAM dan juga di bidang pendidikan. Dian. Ya baik, terima kasih Salam atas laporan Anda. Kami terus menunggu update ya, terutama dari pihak korban begitu ya. Bagaimana kondisinya dan bagaimana sudah sejauh mana progres pelaporan dari keluarga korban. Iya benar, dan juga ini pihak sekolah, memang sih sekolah hanya sebagai wadah untuk pelajar dan pembelajaran. Dan kembali lagi ke pihak keluarga yang harus menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak, menghormati sesama dan juga tidak melarang untuk menyakiti orang lain. Karena untuk kasus bullying atau kekerasan dalam sekolah ini tidak hanya sekali dua kali aja, bahkan yang sempat lalu juga sempat terjadi, ini sampai depresi, sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Betul, dan bahkan yang lebih parahnya lagi kalau sampai korbannya ini meninggal dunia. Benar itu sekali. yang amat-amat disayangkan.